Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih dalam keadaan bersemangat walaupun sudah mendekati penghujung semester, gitu ya. Oke, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-12 dari perkuliahan mikrobiologi laut. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai ekologi dan biologi virus dan fag di laut. Di sini tertulis agent of change. Kenapa agent of change? Karena virus dan fag di laut itu mempengaruhi keseimbangan makhluk hidup, terutama dalam microbial loop maupun rantai trofik secara keseluruhan nantinya, sehingga disebut sebagai agent of change. Nah, semoga harapannya adalah walaupun pertemuan ini tidak sampai 2 jam penuh, jadi hanya sekitar 90 menit, namun harapannya materi pada pertemuan ini dapat membuka wawasan adik-adik terkait dengan virus di laut dan virus serta perannya secara umum di kehidupan keseharian kita. Kenapa jadi penting? Karena terutama sesudah kita 2 tahun terkungkung oleh situasi pandemi yang menghalangi kita saling berinteraksi dengan lebih leluasa, mudah-mudahan dengan mendapatkan dan berdiskusi terkait dengan materi ini, kita juga bisa memahami sebenarnya seperti apa sih mekanisme reproduksi atau replikasi virus, perbanyakan virus, maupun dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, terutama di ekosistem laut. Sebagai awal, definisi virus atau apa sih virus itu sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan virus? Virus itu adalah suatu organisme, kalau bisa dikatakan organisme dalam tanda petik, yang tersusun atas asam nukleat yang dibungkus oleh selubung protein, dan biasanya ukurannya lebih kecil daripada bakteri, sehingga dengan demikian dimasukkan ke dalam kategori mikroorganisme. Walau demikian, banyak ahli mempertimbangkan bahwa atau menyatakan bahwa virus ini sebenarnya bukan organisme hidup. Kenapa? Karena virus tidak menampilkan atau memiliki kriteria kehidupan. Kriteria kehidupan itu diantaranya adalah misalnya dapat bereproduksi, kemudian melakukan metabolisme seperti respirasi, menghasilkan energi untuk kegiatan metabolismenya dan lain-lain. Nah, ada banyak jenis virus. Biasanya virus dinamakan berdasarkan penyakit yang mereka sebabkan. Contohnya penyakit polio dihasilkan oleh virus polio. Kemudian penyakit rabies disebabkan oleh virus rabies. Tapi ada beberapa virus juga yang dinamakan berdasarkan organ atau jaringan yang diinfeksi oleh virus. Misalnya virus adenoid. Virus adenoid ini adalah virus yang menyebabkan influenza yang menyerang jaringan adenoid di yang berada di antara bagian belakang kerongkongan dan saluran pernafasan. Nah, saat-saat ini saking banyaknya penemuan virus akhir-akhir ini, maka virus seringkali dinamakan dengan nama virus di depannya dan diikuti oleh nama spesies di belakangnya. Contohnya adalah misalnya virus yang menyerang bakteri E. coli. Virus yang menyerang bakteri E. coli disebut virus yang menginfeksi bakteri disebut juga dengan bakteriofag. Jadi bakteriofag ini disebut dengan nama T1 hingga T7. T itu menerangkan tipe. Jadi virus E. coli T7
Artinya dia adalah bakteriofag yang menginfeksi E. coli dari tipe 7. Kenapa ada tipe 1 sampai tipe 7? Berarti mereka memiliki jenis yang sama, tetapi mereka menyerang inang yang sama, tapi jenisnya kemungkinan berbeda, sehingga disebut T1 dan T7. Kelompoknya apakah beda? Dianggap dari kelompok yang sama dari satu famili virus. Nah, pada materi kali ini ada beberapa kata baru yang akan kita pelajari. Di antaranya sudah saya sebutkan sebelumnya adalah bakteriofag, kemudian kapsid, kemudian amplop atau envelope, kemudian ada provirus, prion, lytic cycle, lysogenic cycle, viroid, dan viroid. Dan kata-kata ini yang nanti akan teman-teman definisikan kembali di akhir kuliah sebagai bentuk dari post quiz perkuliahan ini. Nah, biasanya tadi sudah disebutkan bahwa virus adalah tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh selubung protein, yang disebut dengan kapsid. Nah, seperti layaknya pada membran, maka pada kapsid itu ada penyusunan atau komposisi protein yang berbeda pada tiap virus. Nah, bagaimana protein-protein itu tersusun akan menentukan bagaimana bentuk akhir dari virus. Nah, bentuk penyusunan protein ini juga akhirnya akan menentukan sel apa atau sel seperti apa yang dapat diinfeksi dan bagaimana virus dapat menginfeksi sel tersebut. Nah, ini adalah gambar dari virus. Ada dua jenis virus di sini. Yang pertama adalah virus yang menginfeksi bakteri yang disebut dengan bakteriofag. Anda bisa lihat ini adalah asam nukleatnya yang diselubungi oleh kapsid. Ini ya. Nah, kemudian diikuti biasanya bakteriofag bisa memiliki ekor yang berbentuk silindris seperti ini dan memiliki benang-benang yang berfungsi ketika menempel ke membran sel inang. Dan ini adalah virus yang berukuran lebih besar. Biasanya virus yang berukuran lebih besar akan memiliki satu lapisan lagi di luar kapsid yang disebut dengan membran amplopnya. Nah, protein akan tersusun di dalam membran amplop. Sementara seperti jenis virus lainnya, maka asam nukleat akan berada di dalam, diselubungi oleh kapsid, kemudian diselubungi oleh membran amplop yang memiliki susunan protein tertentu. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa komposisi atau penyusunan penyusunan protein pada kapsid akan menentukan bentuk virus. Ini adalah beberapa bentuk virus. Jadi kalau misalnya bentuk kapsidnya, bentuk proteinnya itu berbentuk polihedral, maka dia disebut sebagai kelompok virus polihedral. Contohnya apa? Virus papiloma yang menyebabkan koreng warts, dalam bahasa medisnya warts, itu bentuknya hampir kalau dilihat di bawah mikroskop elektron bentuknya seperti kristal-kristal kecil. Kemudian yang kedua adalah virus yang berbentuk helix atau ulir yang ramping. Nah, ini contohnya adalah virus mozaik tobacco yang menyerang tembakau. Nah, ini bentuknya. Jadi Anda lihat asam nukleatnya
tersusun juga berbeda dengan yang ada di polyhedral, jadi tersusun mengulir dengan kapsid yang berbentuk mengulir pula. Yang ketiga adalah virus yang biasanya berukuran besar, jadi memiliki amplop. Nah, ini kapsidnya, kalau di gambar yang ini kapsidnya berbentuk polyhedral juga, bukan, berbentuk oval, dan Anda bisa lihat bahwa proteinnya tersusun seperti mahkota. Nah, ini adalah virus corona yang bentuk virus corona. Contohnya adalah virus influenza. Kalau dilihat di bawah mikroskop elektron seperti ini bentuknya. Dan apalagi yang termasuk ke dalam kelompok ini? Virus apa saja yang termasuk ke dalam kelompok virus corona ini selain virus influenza adalah AIDS, atau yang sekarang menyebabkan pandemi COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau virus MERS yang menyebabkan flu Timur Tengah, atau SARS atau yang menyebabkan flu burung gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bakteriofag yang sudah Anda lihat gambarannya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ini adalah hasil penampakannya di bawah mikroskop elektron ketika sedang menempel pada sel bakteri. Jadi ini adalah jenis virus T4 yang menginfeksi E. coli. Virus tidak dapat berfungsi melainkan ketika dia sudah menempel pada inang. Jadi ini adalah foto seperti tadi, foto bakteriofag. Ini adalah foto di mikroskop elektron yang menunjukkan beberapa sekelompok virus yang menempel pada membran sel dari E. coli. Virus menempelkan tubuhnya atau menempelkan dirinya ke bakteri dan kemudian bisa menginjeksikan asam nukleatnya. Jadi untuk menginfeksi satu sel inang, virus terlebih dahulu harus mengenali dan menempel pada reseptor di membran plasma sel inang. Pengenalan dan penempelan pada inang hanya dapat terjadi bila protein virus itu memiliki interlock atau bentuk kuncian seperti pasangan puzzle dengan molekul yang ada di reseptor sel inang. Jadi ini adalah skemanya. Jadi ini adalah virus, misalnya virus corona. Anda bisa lihat dia punya protein kan di sini ya. Nah, ini dia kemudian mereka akan mengenali protein yang ada di membran sel inang. Ketika mereka mengenali, mereka akan mengeluarkan benang-benang amiloid. Benang-benang amiloid ini berfungsi untuk mendekati dan kemudian menempel di reseptor sel inang ini. Penempelan pada membran plasma itu merupakan proses yang sangat spesifik, sehingga hanya virus-virus tertentu yang bisa menginfeksi inang-inang tertentu. Kenapa? Karena tadi bentuk protein yang ada di virus ini akan spesifik terhadap membran sel, reseptor-reseptor yang ada di membran sel tertentu. Nah, pengetahuan mengenai atau informasi mengenai bagaimana bentuk protein atau susunan protein pada virus dan reseptor apa yang sesuai untuk diinfeksi menjadi penting dalam mekanisme kita menangani penyebaran suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini adalah contoh dari gambar penempelan virus di membran sel di bawah mikroskop elektron. Jadi seperti Anda lihat bahwa
ketika virus menempel, kemudian virus akan berusaha menginfeksi sel tersebut. Nah, pada bakteriofag, gambar yang awal Anda lihat bahwa kalau bakteriofag dia menempel, menancapkan ekornya dibantu oleh benang-benang yang ada sebagai kakinya, kemudian menginjeksikan sama seperti jarum suntik, menginjeksikan materi nukleatnya langsung ke dalam membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma. Tapi untuk virus yang berukuran besar dan memiliki amplop, contohnya adalah virus corona, maka setelah menempel apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam sel? Maka sel membentuk satu selubung yang akan menyelimuti virus. Ini adalah sebenarnya mekanisme imunitas dari sel untuk memfagositosis atau memakan benda-benda asing atau protein asing yang dianggap mengganggu. Jadi biasanya sel akan menyelimuti protein tersebut dan membawanya ke dalam sitoplasma untuk kemudian dicerna, masuk ke dalam metabolisme. Namun karena ini adalah virus yang memiliki amplop, begitu mereka masuk ke dalam sitoplasma, maka yang luruh adalah amplopnya dan kapsidnya. Sementara materi genetiknya akan masuk ke dalam nukleus. Dan di dalam nukleus itulah mereka kemudian akan memulai proses replikasi. Jadi bagaimana replikasi virus? Replikasi virus, jadi tadi sudah ada dua tahapan ya, bagaimana virus masuk ke dalam sel. Nah, kemudian setelah virus masuk ke dalam sel, maka akan dimulai proses replikasi. Proses replikasi ini dapat melalui dua siklus, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Nah, pada fase litik yang dijadikan contoh, yang kita jadikan contoh adalah bakteriofag. Jadi setelah bakteriofag menginjeksikan materi DNA ke dalam sel inang, dalam hal ini adalah bakteri, maka pada saat tersebut, setelah itu, materi DNA virus mengambil alih metabolisme sel. Artinya dia memanfaatkan
energi yang ada di dalam sel, dia memanfaatkan semua mekanisme replikasi, enzim-enzimnya dan lain-lain untuk menduplikasi dirinya sendiri. Jadi sementara bagaimana apa yang terjadi dengan kromosom sel inang? Kromosom sel inang akan mengalami pemecahan-pemecahan akibat adanya materi virus yang masuk ke dalam sel tersebut. Nah, jadi alih-alih sel mereplikasi materi genetiknya dan menghasilkan protein-protein yang dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas atau modal metabolismenya, sel malah mereplikasi asam nukleat virus dan protein-protein yang dibutuhkan untuk membentuk selongsong-selongsong pelindung asam nukleat virus. Jadi setelah replikasi itu yang terbentuk malah adalah banyak dari virus-virus baru. Ketika virus-virus baru ini sudah banyak terbentuk di dalam sel, pada satu saat ketika sel sudah jenuh dengan banyaknya virus-virus baru, maka membran sel akan pecah dengan sendirinya. Dan pada saat yang bersamaan, virus baru akan dikeluarkan ke lingkungan. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah di mana ketika virus menginjeksikan materi DNA-nya atau materi genetiknya, dan kemudian materi tersebut masuk atau menyisip ke dalam kromosom virus. Jadi bukan mengambil alih proses replikasi dan merusak kromosom inang, tapi virus malah masuk dan bergabung dengan kromosom virus. Ini disebut materi genetik yang bergabung dengan kromosom virus disebut dengan provirus, di mana materi genetik atau asam nukleat viral menjadi bagian dari kromosom virus. Nah, ketika virus menjadi materi genetik provirus itu ada di dalam kromosom, maka seiring adanya pertumbuhan dan pembelahan sel, maka asam nukleat provirus juga akan terduplikasi seiring proses tersebut. Nah, proses ini bisa berlangsung bahkan hingga bertahun-tahun, hingga beberapa generasi, sampai akhirnya akan masuk ke dalam fase atau siklus litik. Nah, kapan siklus litik ini terjadi? Ketika materi genetik atau provirus itu lepas dari kromosom inang. Jadi ketika lepas dari kromosom inang, maka proses litik dimulai, di mana kromosom inang akan terpecah-pecah akibat adanya virus, dan virus mengambil alih mekanisme replikasi dan sintesis protein yang ada di dalam sel inang untuk membentuk virus-virus baru beserta kapsidnya, beserta selongsong proteinnya, dan menghasilkan virus-virus baru yang akhirnya bisa lepas ke lingkungan. Nah, ini adalah beberapa gambaran. Kalau tadi ada 4 gambaran kapsid atau bentuk virus, 10 tahun terakhir ditemukan lebih banyak lagi bentuk dari virus. Ada yang disebut, ini adalah jenis-jenisnya, ada papilloma viridae, herpes viridae. Jadi Anda lihat bahwa ada beberapa virus corona yang memiliki amplop di sini, misalnya Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Herpes viridae, Arena viridae, Toga viridae, Retroviridae. Kemudian ada yang berbentuk selongsong, Filoviridae contohnya. Ada yang berbentuk polyhedral, Parvoviridae. Jadi ada macam-macam bentuk dan jenis dari virus. Ini yang sebelah kiri ini adalah gambar dari SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 yang
sekarang melanda bumi. Nah, Anda lihat dari bentuknya kita bisa pastikan dia termasuk ke dalam virus corona. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai provirus, kemudian mekanisme yang terjadi. Lalu yang akan kita bahas berikutnya adalah apakah kalau provirus berada pada fase lisogenik atau siklus lisogenik, apakah kemudian provirus ini akan menimbulkan gejala infeksi? Nah, provirus bersifat parasit di dalam sel inang. Tapi ketika virus berada pada fase provirus atau berada pada siklus atau daur lisogenik, biasanya inang atau sel inang tidak akan menunjukkan gejala infeksi. Namun demikian, karena materi genetik virus senantiasa terduplikasi, akan ada beberapa virus baru yang tersebar di dalam sitoplasma atau di dalam cairan tubuh kalau kita bicara organisme yang lebih kompleks atau dalam tingkatan paksa yang lebih tinggi. Nah, biasanya tidak menimbulkan gejala infeksi. Jadi, inang akan terlihat normal tanpa gejala infeksi. Gejala infeksi akan muncul ketika provirus memasuki fase litik. Beberapa penyakit yang dapat berada pada fase lisogenik atau siklus lisogenik adalah misalnya herpes simplex 1 yang menyebabkan ruam kulit, kemudian herpes simplex 2 yang menyerang alat kelamin, dan hepatitis B yang menyerang hati. Nah, kalau begitu, penyakit yang disebabkan oleh virus dapat mengalami kekambuhan ketika virus yang berada pada siklus lisogenik masuk ke dalam siklus litik. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan penyakit bisa kambuh atau apa yang menyebabkan provirus bisa masuk ke dalam siklus lisogenik, siklus litik, maaf. Nah, disebutkan oleh para ahli medis dan peneliti-peneliti virus bahwa kemungkinan besar yang menyebabkan virus dapat memasuki daur litik adalah adanya tekanan lingkungan terhadap sel inang atau terhadap inang. Contohnya apa? Tingkat stres, panas yang berlebihan, atau kelelahan atau pemakaian energi yang berlebihan. Dan tekanan-tekanan fisik tersebut akan mempengaruhi imunitas inang yang akhirnya menyebabkan provirus dapat mengambil alih mekanisme replikasi di dalam sel inang. Anda lihat pada bagian kanan ada problem solving lab. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di tugas setelah perkuliahan ini. Ini adalah contoh dari virus-virus yang kalau yang sebelah kanan ini di bawah mikroskop elektron, sementara yang di sebelah kanan ini adalah bentuk virus yang dibuat animasi dari hasil tampilan di mikroskop elektronnya. Jadi Anda bisa lihat coronavirus seperti ini, kemudian herpes seperti ini, gitu ya. Nah, menurut WHO, karena kita sedang di dalam masa pandemi, ada pentingnya juga kita belajar. Karena kebetulan kita mempelajari virus, ada pentingnya bagaimana sebenarnya atau apa virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? COVID-19 merupakan nama penyakitnya. Jadi ini merupakan singkatan dari
Co itu corona, V itu adalah virus, D itu adalah disease. 2019 ini berasal dari tahun 2019 di mana virus ini ditemukan sebagai virus baru, virus corona baru yang muncul di Desember 2019. Penemuannya di akhir September 2019 dan outbreak-nya diperkirakan di awal-awal Desember. Jadi Anda bisa lihat virus SARS ini susunan proteinnya seperti ini ya, mirip dengan virus yang menyebabkan flu burung atau SARS-CoV-nya saja. Nah ini, jadi bentuk susunan proteinnya seperti ini dari skemanya, sehingga mereka dikatakan sekelompok. Dan ada beberapa yang bahkan menyatakan kemungkinan besar adalah hasil mutasi dari SARS-CoV yang menyebabkan virus flu burung. Tapi hasil penelitian terbaru menyatakan bahwa ini adalah virus jenis baru yang bukan merupakan mutasi dari virus flu burung, melainkan lebih mendekati kepada virus corona yang berasal dari kelelawar atau corona jenis BAT atau BAT. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kita sudah mempelajari bagaimana virus menempel, virus mengenali, kemudian menempel dan masuk dan menginfeksi, mengambil alih proses replikasi di dalam sel. Lalu bagaimana dia keluar, gitu kan? Tadi di skema Anda bisa lihat bahwa ketika virus sudah banyak, sel sudah jenuh, maka membran sel akan robek. Tapi bagaimana proses robeknya? Nah, proses robeknya atau proses lepasnya virus dari inang disebut dengan eksositosis. Bagaimana proses ini terjadi? Virus-virus baru yang sudah terbentuk akan mendekati bagian dalam membran sel membran plasma dari sel inang. Kemudian sama seperti proses masuknya virus, membran plasma akan menyelimuti virus, menyelubungi virus membentuk satu kantong, yang kemudian kantong ini akan bergabung dengan membran sel inang. Nah, ketika vakula ini sudah bergabung dengan membran sel inang dan akhirnya si virus dapat lepas atau merobek membran plasma sel inang. Ini adalah gambarannya di bawah mikroskop elektron dengan perbesaran 17.150 kali. Nah, ini adalah gambaran virus HIV. Ini virus HIV yang menyerang sel
darah putih dari sistem imunitas manusia. Ini dia. Jadi ini adalah sel darahnya. Nah, ini adalah sel darah putihnya, ini adalah sel darah merah. Nah, kalau dilihat seperti apa virusnya ini adalah yang merah-merah ini. Nah, biasanya pada orang yang terinfeksi oleh virus HIV, ketika virusnya berada pada fase lisogenik, maka tidak akan menimbulkan gejala apapun. Tapi begitu masuk ke dalam siklus litik, maka sel darah putih ini akan hancur. Kenapa? Karena sel darah putih ini sudah dimanfaatkan secara optimal oleh virus untuk replikasi dirinya menjadi virus-virus baru dan kemudian sobek. Dan ketika virus ini menghancurkan sel darah putih, maka gejala HIV akan terlihat jelas pada orang yang terinfeksi. Lalu sementara itu, jika dia berada pada fase lisogenik, maka si virus HIV berada pada fase provirus yang berafiliasi atau tergabung dengan kromosom di sel darah putih. Penggabungan ini menyebabkan sel darah putih tidak berfungsi seperti semestinya. Jadi walaupun dia tidak menimbulkan gejala, karena sel darah putih tidak berfungsi seperti seharusnya, maka yang normalnya sel darah putih dapat melawan penyakit, berperan sebagai penjaga imunitas, maka fungsinya tidak dapat bekerja. Ketika dia tidak dapat bekerja, maka imunitas si pasien atau orang yang terinfeksi menjadi turun. Dan seringkali orang yang terinfeksi oleh virus HIV itu mengalami kematian bukan karena gejala AIDS-nya muncul, tapi karena di tubuhnya tidak dapat melawan penyakit lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita sudah mempelajari bagaimana seperti apa virus itu, bagaimana virus menginfeksi, dan bagaimana kemudian virus bisa lepas ke lingkungan kembali. Di awal sudah saya sebutkan bahwa virus tersusun atas asam nukleat yang dilindungi oleh selubung protein. Asam nukleat yang ada pada virus bisa berbentuk DNA maupun RNA. Nah, virus biasanya, umumnya kebanyakan virus memiliki asam nukleat dalam bentuk DNA. Namun demikian, virus-virus tertentu juga memiliki asam nukleat hanya dalam bentuk RNA.
ketika hal ini terjadi atau ketika virus memiliki asam nukleat dalam bentuk RNA, maka virus tersebut disebut sebagai retrovirus. Biasanya replikasi yang dimiliki oleh retrovirus akan memiliki siklus yang akan memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan replikasi virus dengan materi genetik DNA. Kenapa? Karena begitu virus memasuki sel inang, dia hanya memiliki satu utas RNA. Sementara proses replikasi harus terjadi di nukleus yang merupakan tempat replikasi utas ganda dari materi genetik atau DNA. Untuk itu, virus harus mentransformasi RNA-nya menjadi DNA dulu. Jadi dari satu utas harus menjadi dua utas dulu. Bagaimana dia melakukan hal tersebut? Biasanya retrovirus di dalam kapsidnya juga memiliki satu enzim yang disebut dengan reverse transkriptase. Begitu virus memasukkan materi genetiknya yaitu utas RNA ke dalam sel, maka enzim reverse transkriptase pada saat itu pula teraktivasi dan dapat memulai proses duplikasi utas RNA menjadi DNA. Begitu utas ini sudah menjadi DNA, maka virus dapat masuk ke dalam nukleus berafiliasi dengan kromosom ketika memasuki fase lisogenik dan atau dapat mengambil alih fungsi replikasi di dalam nukleus dan menduplikasi dirinya. Setelah itu, seperti sintesis protein pada umumnya, DNA virus akan pecah menjadi utas-utas tunggal dan dalam bentuk mRNA itu dikeluarkan dari nukleus. Setelah keluar dari nukleus masuk ke dalam sitoplasma, maka bagian-bagian virus yang sama tadi, yaitu utas RNA dan enzim reverse transkriptase, kemudian akan memanfaatkan protein yang ada yang diproduksi di sitoplasma dan di ribosom membentuk kapsid baru dan virus-virus baru untuk kemudian keluar ke dalam sel. Nah, contoh penyakit yang disebabkan oleh retrovirus apa? Contohnya adalah HIV. Atau misalnya contohnya adalah virus seperti virus corona, itu kebanyakan adalah dalam bentuk retrovirus. Kalau begitu, ketika virus dalam bentuk retrovirus ini menginfeksi, bagaimana kita mengetahui bahwa satu sel atau satu organisme terinfeksi oleh retrovirus? Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya menjadi bahkan lebih mudah ketika dalam fase lisogenik ataupun fase lipid dibandingkan pada virus biasa. Kenapa? Para ahli cukup mendeteksi adakah enzim reverse transkriptase di dalam sel. Ketika ada enzim reverse transkriptase di dalam sel, maka dipastikan bahwa sel tersebut sudah terinfeksi oleh retrovirus. Kenapa? Karena reverse transkriptase hanya spesifik dimiliki oleh virus saja atau oleh retrovirus saja. Kita sudah sedikit membahas mengenai infeksi yang disebabkan oleh virus. Ada 2 dekade terakhir diketahui bahwa ada hubungan antara virus dengan kanker. Jadi beberapa virus diketahui itu terkait dengan kemunculan kanker pada manusia dan beberapa hewan. Contohnya adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini dapat menyebabkan kanker hati dengan mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel hati. Sehingga pertumbuhan
sel hati itu tidak normal pada jaringan hati, pada organ hati, dan pada akhirnya menyebabkan munculnya tumor. Ketika tumor sudah muncul, tumor ini dapat berkembang menjadi kanker. Jadi kanker itu sebenarnya adalah, atau kanker dan tumor sebenarnya adalah pertumbuhan sel atau massa jaringan sel yang tidak normal, yang tidak seperti seharusnya. Dan pada akhirnya dapat mengganggu fungsi organ, itu adalah tumor dan kanker. Kemudian seiring perkembangan ilmu pengetahuan diketahui pula bahwa ada beberapa partikel yang memiliki karakter seperti mirip virus tapi bukan virus, dan partikel-partikel ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang infeksius. Partikel-partikel ini disebut dengan prion dan viroid. Apa prion? Apa yang disebut dengan prion? Prion adalah satu partikel yang disusun oleh protein, jadi dia punya selubung protein, tapi tidak memiliki asam nukleat yang terkandung di dalamnya. Jadi bagaimana dia dapat menginfeksi? Mereka tidak punya materi informasi genetik. Nah, cara prion menginfeksi adalah dengan menyebabkan, karena dia bentuknya adalah protein, dengan menyebabkan protein lain yang ada di dalam sel itu menjadi terlipat atau bereplikasi tidak seperti seharusnya. Oleh karena itu, sintesis protein di dalam sel juga dapat tidak terjadi seperti normal, tidak terjadi secara normal, dan itu dapat menyebabkan penyakit. Penyakit yang contohnya disebabkan oleh prion adalah misalnya sapi gila atau mad cow disease pada sapi, kemudian Creutzfeldt-Jakob disease pada manusia. Creutzfeldt-Jakob disease ini adalah penyakit yang pada akhirnya dapat memicu penyakit autoimun pada manusia. Jadi kalau pada AIDS manusia mengalami imunodefisiensi atau penurunan imunitas, maka pada autoimun manusia mengalami keaktifan imunitas yang overaktif atau terlalu berlebihan. Dengan adanya aktivasi imunitas yang berlipat-lipat dan terlalu besar, ini menyebabkan faktor-faktor imunitas yang ada di dalam tubuh itu menyerang jaringan tubuh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah viroid. Viroid adalah materi genetik yang tersusun oleh RNA tunggal dan berbentuk sirkular, tapi tidak memiliki kapsid, artinya dia tidak memiliki selubung protein. Biasanya jumlah RNA pada viroid itu jauh lebih kecil daripada virus. Kalau virus jumlah RNA-nya dapat berkisar 4-400, maka pada viroid akan jauh lebih sedikit. Penyakit yang disebabkan oleh viroid umumnya adalah penyakit-penyakit pada kelompok tanaman. Kita sudah membahas biologi virus, mekanisme infeksinya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kita tahu virus ini berasal dari mana? Dari mana asal virus ini? Ada dua pendapat, bahwa virus dapat saja berasal dari bentuk purba. Virus merupakan bentuk purba dari organisme yang ada sekarang. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kemungkinan besar virus berasal dari organisme hidup yang ada. Lalu mana yang bisa diterima? Para peneliti atau
umumnya peneliti yang bekerja di bidang virologi menyatakan bahwa kemungkinan besar virus berasal dari sel inangnya sendiri. Kenapa? Bukan dari bentuk purba gitu kan? Karena virus membutuhkan inang untuk bereplikasi. Dia tidak dapat bereplikasi ketika tidak ada inang. Dengan demikian, ada kemungkinan besar bahwa virus tersebut merupakan materi genetik dari inang yang lepas dari kromosom karena suatu dan lain hal. Dan ketika lepas, virus ini menjaga materi genetik tersebut terlindungi, seiring prosesnya terlindungi oleh protein yang ada di dalam sel inang, dan pada akhirnya dapat bereplikasi secara parasit di dalam sel inang, gitu ya, karena dia sudah terpisah dari kromosom, kemudian dia terselubung oleh kapsid. Bisa dua cara, apakah kemudian dia lepas dari jaringan sel, dari sel inang, atau kemudian dia masuk lagi ke dalam kromosom dan melakukan replikasi secara parasit di dalam tubuh inang. Pertanyaan, ketika kita bicara virus di laut, berapa banyak virus yang ada di ekosistem laut? Nah, penelitian yang dilakukan dan dirangkum oleh Womack dan Colwell tahun 2000 itu memperkirakan bahwa ada sekitar 10⁻⁷ virus per mililiter laut. Artinya, untuk setiap mililiter air laut itu akan mengandung 10 miliar virus, dan untuk setiap gram tanah atau sedimen di laut akan mengandung 10⁹ atau 1 triliun virus. Jumlah yang sangat besar, gitu ya. Nah, umumnya virus yang ada di laut itu menginfeksi bakteri. Dengan demikian, mereka termasuk ke dalam kelompok bakteriofag atau disebut juga dengan fage. Berdasarkan ekstrapolasi perkiraan jumlah bakteri yang ada di bumi yang dilakukan oleh Whitman tahun 98, jadi hasil ekstrapolasi jumlah bakteri menunjukkan bahwa jumlah bakteri di bumi itu mencapai 10⁻30 bakteri. Maka jika perhitungan kasarnya adalah untuk setiap sel bakteri akan ada 10 virus yang dapat menginfeksi, maka ekstrapolasi yang didapatkan itu akan ada 10⁻31 virus di seluruh bumi, gitu ya. Nah, ini disimpulkan oleh Womack dan Colwell tahun 2000 dan Winbauer tahun 2004 berdasarkan metode yang berbeda, tapi hasilnya kurang lebih sama begitu. Nah, ketika kita bicara jumlah virus di bumi itu mencapai 10⁻31 virus, itu artinya jumlah yang sangat masif atau sangat besar. Dan ternyata berdasarkan beragam penelitian pula diperkirakan bahwa separuhnya itu akan berada di ekosistem laut, artinya di perairan maupun di sedimen laut. Jadi bisa dikatakan jumlah virus yang ada di ekosistem laut itu bisa mencakup 10⁻15 hingga 10⁻16 virus. Nah, jumlah yang besar ini juga akan berkontribusi terhadap biomasa virus di ekosistem atau di lingkungan. Jadi, kalau kita bicara virus itu ukurannya kecil, 1 hingga 100 nanometer. Namun, ketika kita bicara biomasa, penelitian menunjukkan untuk virus yang berukuran sekitar 100 nanometer, maka bobotnya adalah sekitar 10 atogram. Jadi 1 atogram itu 1/4 dari 1 gram, gitu ya. Nah, jadi 1 virus itu berkisar 10 atogram. Nah, karena jumlahnya yang sangat besar, maka biomasanya walaupun ukurannya kecil-kecil ketika bicara per individu maka akan kecil, tapi karena biomasa
virus di lingkungan itu sangat besar, maka secara global itu biomasa virus juga akan menyumbang bobot yang besar pula, ya. Nah, khusus untuk fage, maka diperkirakan biomasa fage di lautan itu menyumbang biomasa terbesar kedua setelah bakteri. Nah, lebih lanjut lagi, Hambly dan Satol tahun 2005 menyatakan bahwa estimasi biomasa virus laut secara global itu dapat mencapai 200 meta atau sekitar 2 kali 10 pangkat 11 kg karbon. Jadi bisa dibayangkan jumlah tersebut besar, walaupun dan itu komunitas dinamika populasinya akan terus berfluktuasi. Jadi ini adalah perkiraannya begitu ya. Terus perannya apa? Peran virus di lautan terutama adalah berperan dalam produktivitas primer maupun produksi bakteri sekunder di sistem jejaring makanan atau rantai trofik. Jadi virus inilah yang menentukan akhir dari produktivitas primer dan sekunder yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian virus juga akan mempengaruhi dinamika bakteri, komunitas bakteri, keanekaragamannya, dan bahkan siklus karbon dan nutrien. Kenapa? Karena bakteri berperan penting dalam siklus karbon dan nutrien di laut. Komunitas virus di laut itu dikatakan merupakan salah satu kumpulan keanekaragaman genetik yang paling besar di lautan. Namun demikian kita belum terlalu banyak mengerti kenapa bisa dikatakan seperti itu. Kalau ada 10 pangkat 31 virus di bumi dan setengahnya ada di laut, maka tadi kita sudah lihat ada beragam jenis bentuk virus dan materi genetiknya juga pasti akan berbeda dengan adanya spesifisitas virus terhadap inang. Katakanlah walaupun itu untuk bakteri, maka akan ada banyak sekali keanekaragaman genetik di laut yang dihasilkan oleh virus. Nah, Anda lihat di sini adalah jejaring makanan. Jadi pada produktivitas primer di sini yang dihasilkan oleh bakteri kemudian akan masuk ke dalam konsumen, ke dalam tingkatan berikutnya konsumen hingga pada tingkat predator tingkat tinggi. Kemudian dari masing-masing produsen maupun konsumen, mereka akan menghasilkan partikulat organik matter atau bahan organik partikulat yang secara kimiawi maupun fisik akan lepas menjadi materi organik atau bahan organik terlarut. Namun demikian, materi organik terlarut ini juga pada saat yang bersamaan bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme dalam hal ini bisa fungi, bakteri, plankton, dan lain-lain. Mikroorganisme mengalami dua nasib atau dua akhir pada siklusnya. Dia bisa dimakan atau digrazing oleh protista, atau dia bisa dimanfaatkan oleh virus, dalam hal ini adalah bakteriofag. Ketika dia dimakan oleh protista, maka hasil karbonnya akan masuk kembali ke atau hasil ingestinya akan masuk kembali ke dalam partikulat organik matter. Berlainan dengan itu, ketika mikroorganisme atau bakteri itu diinfeksi oleh fage, maka terjadi viral shunt atau pemotongan siklus. Jadi yang tadinya harusnya partikulat organik matter langsung menjadi dissolved organic matter. Kenapa?
Pada saat bakteri mengambil partikulat organik matter dari lingkungan, maka mereka akan memecahnya sebagai sumber energinya. Ketika bakteri tersebut diinfeksi oleh virus atau fage, maka bakteri tersebut akan pecah, akan hancur ketika memasuki fase litik. Materi bahan-bahan organik yang sudah didekomposisi sebagai sumber energi untuk bakteri, kemudian akan lepas ke lingkungan dan menyediakan bahan organik dalam bentuk terlarut bagi organisme lainnya. Secara perkiraan ini adalah jumlah kelimpahan lapisan-lapisan biologis yang ada di air laut. Anda lihat bahwa bakteri itu untuk yang heterotrof 10 pangkat 6 dan autotrof itu ada sekitar 10 pangkat 5. Dan diketahui dari hasil penelitian bahwa selalu virusnya adalah 10 pangkat 7. Jadi sekitar ada 10 virus untuk satu bakteri. Jadi, dan apapun metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah virus dan bakteri, rasionya biasanya tidak terlalu jauh. Ini adalah salah satu cara menghitung atau menganalisis virus, komunitas virus dan komunitas bakteri yang ada di laut. Jadi, ini menggunakan mikroskop fluorescence yang dimasukkan ke dalam funnel atau filter. Jadi filternya ada menggunakan filter bakteri 0,02 mikro. Kemudian hasil yang tertangkap dilihat di bawah mikroskop mikroskop fluorescence. Anda lihat bahwa yang lingkaran yang agak besar ini adalah mikrobanya, sementara virus ini adalah yang halus sekali, yang titik-titik halus ini. Nah, ini adalah rataan dari tingkat produksi virus di laut. Jadi Anda lihat bahwa di pelagis diperkirakan ada 2 kali 10 pangkat 3 sampai 3 kali 10 pangkat 6 virus per mililiter per jam. Nah, dari rataan ini diketahui bahwa menurut Womack dan Colwell, setiap 1 sampai 6 hari akan terjadi perubahan siklus atau perubahan kelimpahan dari virus. Kenapa? Karena biasanya virus, karena sebagian besar virus yang ada di laut itu bersifat fage terhadap bakteri, maka dia akan mengikuti fase metabolik dari populasi inangnya. Ini adalah jumlah pada pelagis. Bagaimana yang di sedimen? Yang di sedimen biasanya kisarannya 10 sampai 400 kali 10 pangkat 6 virus per mililiter per jam di sedimen yang bersifat aerobik, dan 1 sampai 25 kali 10 pangkat 6 virus per mililiter per jam di sedimen yang lebih dalam dan bersifat anaerobik. Anda lihat bahwa jenis yang ada di sedimen, jumlah kelimpahan yang ada di sedimen aerobik itu jauh lebih besar dibandingkan yang ada di sedimen anaerob maupun yang ada di pelagis. Kenapa? Ini berkaitan dengan itu tadi, fase metabolik yang dimiliki oleh inangnya. Sedimen aerobik memiliki kelimpahan dan diversitas bakteri yang jauh lebih tinggi dibandingkan di pelagis yang kemungkinan besar nutrisinya terbatas, bukan kemungkinan besar, yang nutrisinya terbatas, dan apalagi di sedimen yang lebih dalam dan bersifat anaerobik, kelimpahan bakteri dan jenisnya akan jauh lebih sedikit. Dengan demikian, virus yang dapat menginfeksi juga akan jauh lebih sedikit. Nah, hal ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah pada komunitas alami di laut akan berlaku
pernyataan kill the winner atau bunuhlah yang paling dominan. Nah, ternyata dari hasil penelitian, ilustrasi dari dinamika kill the winner ini dapat terlihat bahwa seiring waktu umumnya jumlah atau kelimpahan bakteri dan virus itu tetap stabil seiring waktu. Namun, populasi jenis-jenis tertentu mengalami fluktuasi. Anda lihat bahwa pada saat bakteri tertentu mengalami peningkatan, fase puncaknya atau fase stasionernya itu tidak akan berlangsung lama. Kenapa? Karena pada saat yang sama akan muncul virus yang spesifik terhadap bakteri tadi, dan itu menyebabkan bakterinya masuk ke dalam fase lytic dan mengalami penurunan kelimpahan. Pada saat bakteri mengalami penurunan populasi, virus yang spesifik terhadap bakteri, katakanlah bakteri 1, virusnya disebut dengan virus 1, akan mengalami peningkatan. Dan ketika bakteri 1 mengalami kematian hingga pada titik terendah populasi, virus juga akan mengalami penurunan populasi. Ketiadaan bakteri 1 di lingkungan akan menimbulkan relung yang kosong yang akan diisi oleh bakteri-bakteri lain, katakanlah bakteri 2, dan siklus ini akan terus berlangsung. Kita sudah bicara beberapa peran virus di dalam ekosistem laut, tapi ada peran lainnya yang juga penting, yaitu sebagai mediator pertukaran genetik di lingkungan. Bagaimana dengan cara mempengaruhi keanekaragaman bakteri melalui konversi siklus lisogenik atau melalui transduksi yang umum maupun khusus. Transduksi itu adalah perubahan kromosom pada bakteri yang disebabkan adanya insersi materi genetik dari virus, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Apakah perubahan genetik ini hanya bersifat herediter atau secara vertikal? Ternyata tidak. Diketahui juga bahwa transduksi ini juga dapat berpengaruh secara horizontal ketika dia masuk ke dalam fase Anda tahu bahwa pada kelompok bakteri ada yang disebut dengan konjugasi. Pada fase konjugasi, bakteri akan saling menukar materi genetik. Pada saat pertukaran materi genetik, apabila satu bakteri terinfeksi oleh fage, maka fage ini akan juga ditransfer ke bakteri yang lainnya. Frekuensi transduksi per plaque forming unit itu diperkirakan 1,33 kali 10 pangkat 27 dan 5,13 kali, jadi ada di antara 1,33 kali 10 pangkat 27 dan 5,13 kali 10 pangkat 29. Ini frekuensinya, artinya besar sekali kemungkinan transduksi yang terjadi di dalam keanekaragaman atau dinamika keanekaragaman bakteri di laut. Dengan demikian, bisa dirata-ratakan bahwa fage di laut itu akan mentransduksi 10 pangkat 28 pasangan basa DNA per tahun di ekosistem laut. Jadi banyak sekali diversitas genetik yang akan berubah oleh adanya fage laut. Nah, karena pada umumnya di ekosistem laut virus berada pada siklus lisogeni, maka transduksi itu terjadi secara masif. Nah, bakteri yang berada pada fase lisogeni oleh virus juga mendapatkan keuntungan selain dia mendapatkan keragaman genetik. Keuntungannya apa? Biasanya bakteri yang memiliki profage atau provirus akan bersifat tahan atau imun terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus-virus lain yang kurang lebih sama dengan virus yang berada pada fase lisogeni di bakteri tersebut. Sehingga dengan hal ini, dengan adanya mekanisme ini,
sebagian besar dari komunitas bakteri kemungkinan besar akan imun terhadap virus yang ada di laut. Dengan demikian, maka bisa dikatakan virus-virus yang ada di laut itu sedikit sekali yang dapat menginfeksi bakteri dan akhirnya hanya merupakan materi yang bersifat memperkaya informasi genetik. Efek lainnya adalah dengan adanya fage di dalam sel bakteri itu akan juga menyebabkan adanya perubahan morfologi, imunologi, dan bahkan senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh inangnya, dalam hal ini bakteri. Contohnya Vibrio cholera. Vibrio cholera ketika dia terinfeksi oleh fage maka dapat menghasilkan toksin yang dapat bersifat racun. Bagi siapa? Bagi ikan, bagi manusia, bagi organisme lainnya. Sementara si Vibrio choleranya sendiri tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena fagenya dalam siklus lisogenik. Nah, ini adalah metode-metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis keanekaragaman virus. Jadi ada yang berdasarkan kultur dan ada yang kultur independen. Jadi Anda lihat ada yang melalui genomic sequencing dan ada host range. Host range ini artinya ketika kita punya satu kumpulan virus kemudian diujikan kepada beragam jenis inang. Jadi dari situ diketahui apakah virus tersebut spesifik terhadap inang tertentu. Dan yang independen ada yang menggunakan mikroskop elektron, ada yang menggunakan elektroforesis. Jadi yang TFGE ini melihat keanekaragaman virus berdasarkan bobot molekul genom virusnya. Kemudian signature gene amplification karena diketahui ada materi genetik tertentu yang spesifik pada kelompok virus-virus tertentu dan sudah dikenali. Dengan begitu lebih mudah untuk mengetahui apakah virus baru termasuk ke dalam kelompok tertentu atau tidak. Kemudian ada metagenomic sequencing. Metagenomic sequencing ini adalah melihat keanekaragaman komunitas virus dalam satu sampel air laut. Ini adalah contoh virus yang dapat menginfeksi organisme laut dari bakteri hingga ikan dan sampai mamalia laut. Jadi Anda lihat ini adalah jenisnya. Anda lihat dari sekian jenis, dari sekian kelompok virus tidak ada yang bersifat atau tidak ada yang merupakan coronavirus, virus corona. Dengan demikian, menurut Anda apakah virus corona yang kita hadapi sekarang dapat ditularkan melalui ekosistem laut atau tidak? Itu akan menjadi bahan diskusi. Nah, ini adalah plug assay untuk melihat apakah bakteriofag tertentu menyerang bakteri-bakteri tertentu. Jadi dengan metode plate yang ditanam atau diinokulasikan dengan suspensi fage dan bakteri inang, kemudian dituang ke dalam media. Jadi double layer seperti yang Anda lakukan di praktikum, kemudian diinkubasi. Virus yang dapat atau bakteri yang terinfeksi oleh virus dan memasuki fase litik akan mengalami kerusakan koloni yang disebut dengan plak. Nah, inilah yang kemudian dihitung. Jadi tadi Anda lihat bahwa ada 1031 plak forming unit. Nah, inilah yang dihitung dengan colony forming unit. Nah, ini adalah partikel-partikel yang mirip virus yang terlihat di air laut. Jadi ini penuh nih dalam sel bakteri, kemudian ini ketika dia lepas
masuk fase litik dan merupakan virus VLP, virus litik phage, atau pada fase bebasnya dia berada pada fase litik. Nah, morfologi virus itu ketika sudah dilakukan banyak penelitian, ternyata dengan kita mempelajari morfologi virus di bawah mikroskop elektron ataupun spektrum, kita bisa mengetahui bahwa virus ini akan memiliki variasi bentuk dan diameter yang biasanya ukurannya untuk virus laut itu ada 30-100 nanometer, walaupun ada yang sampai 750 nanometer. Nah, virus yang menginfeksi bakteri di laut itu bisa memiliki ekor ataupun tidak memiliki ekor, dan memiliki perpanjangan seperti benang-benang atau antena pada kapsidnya atau pada ekornya. Jadi biasanya untuk membantu penempelan pada reseptor. Lalu ketika kita sudah tahu, oke, virus bisa menginfeksi, terus bagaimana virus diinaktivasi? Biasanya inaktivasi virus itu akan berlangsung seiring dengan adanya kerusakan pada asam nukleat atau kapsid dari virus. Itu makanya kenapa untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita harus cuci tangan gitu ya. Kenapa? Karena virus SARS-CoV-2 ini proteinnya, di antara susunan protein mereka juga memiliki komponen-komponen lipid, dan itu gampang dirusak dengan adanya mekanisme deterjen atau pemanasan. Nah, dengan demikian ketika dirusak kapsidnya, maka dia tidak dapat berfungsi dan menginfeksi sel inang. Nah, biasanya virus dapat kehilangan aktivitas infeksinya seiring waktu, sebelum adanya gejala degradasi dari atau kehancuran dari kapsid. Jadi sebelum dia hancur, biasanya dia akan mengalami kehilangan kapasitas infeksi. Kemudian secara umum ada beberapa faktor fisik, kimia, dan biologi yang dapat mempengaruhi infeksivitas atau tingkat infeksi virus. Di antaranya adalah cahaya tampak, ini untuk yang di laut, cahaya tampak dan sinar UV. Apakah hanya di laut? Enggak juga, di ekosistem atmosfer maupun tanah, tergantung jenis virusnya juga akan berpengaruh. Tergantung jenis virusnya, tapi itu akan mempengaruhi ketahanan virus, aktivasi virus. Dan faktor lainnya adalah kehancuran dari yang disebabkan oleh, kalau di laut, oleh adanya bahan-bahan organik partikulat. Kenapa? Ketika virus berada pada lingkungan, pada fase bebas, berada pada lingkungan yang banyak bahan organik, seperti kita ketahui pada ekosistem laut, bahan organik kemudian akan didekomposisi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang mendekomposisi, seiring perjalanan dekomposisinya juga akan menghasilkan beberapa enzim seperti nuklease dan protease. Dan begitu bakteri menghasilkan atau mikroorganisme ini menghasilkan enzim-enzim tersebut, maka itu dapat merusak atau menginaktivasi asam nukleat dari virus maupun kapsid dari virus. Tapi seperti semua hal di alam, proses bersifat kompleks. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa inaktivasi tersebut tidak berlangsung secara konstan. Kenapa? Pada saat-saat tertentu, ketika virus misalnya berada pada inang yang memiliki mekanisme UV inhibition atau fotoreaksi, maka virus akan terlindungi dari sinar matahari, katakanlah, atau dari sinar UV. Dan karena dia dapat memimikri materi genetik dan mekanisme tersebut dari inangnya. Kemudian ketika misalnya virus terabsorpsi di bahan partikulat, maka biasanya virus akan terlindungi dari proses ingesti mikroorganisme lainnya.
lebih lanjut lagi untuk diskusi berikutnya adalah ketika kita bicara mengenai ekosistem laut, maka mekanisme yang terjadi di ekosistem laut salah satunya adalah biological loop. Biological loop itu adalah pelepasan partikulat pelepasan karbon ke atmosfer, ya. Jadi akan ada pelepasan karbon dioksida dari beragam aktivitas organisme, termasuk aktivitas manusia yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, pada saat yang bersamaan juga akan ada transfer partikulat-partikulat ke sistem di atmosfer, atau dalam hal ini adalah melalui sistem keawanan, gitu ya. Nah, lalu ketika kita bicara biological loop, maka kaitan lebih lanjutnya adalah terkait dengan climate change atau global climate, iklim dunia. Nah, apakah pada proses biological loop ini, kemudian pertanyaannya, ada atau terdapat mikroorganisme termasuk di dalamnya virus yang terbang ke atmosfer dan terkandung di dalam awan? Kalau begitu, jika iya, apakah kemudian virus dapat dikatakan mengontrol iklim global, gitu ya? Nah, untuk pertanyaan ini adalah merupakan salah satu tugas dari teman-teman untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Materi bacaan terkait hal ini akan dicantumkan juga pada Google Classroom. Jadi ini adalah termasuk tugasnya. Jadi nanti silahkan cek di Google Classroom terkait dengan tugas-tugas terkait mata kuliah hari ini. Baik, akhirnya kita sudah sampai pada slide terakhir pada pertemuan ke-12 ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri atas itu adalah gambaran dari peta penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dapat diamati bahwa ada lingkaran-lingkaran dengan warna-warna yang berbeda, itu merefleksikan varian dari mutan virus CoV-2 penyebab COVID-19. Yang belum masuk ke dalam peta penyebaran ini adalah varian Omicron. Nah, sementara yang di bagian kanan, gambar di bagian kanan atas merupakan tampilan elektron mikrograf dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Jadi gambarannya seperti itu realnya. Nah, lebih lanjut lagi, sebagai ahli kelautan, seperti apa kita dapat berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan maupun keseimbangan lingkungan terkait dengan wawasan yang baru kita terima ini terkait dengan keberadaan biologi dan ekologi virus, begitu ya. Jadi apa sih yang dapat kita kontribusikan? Harapannya adalah dengan adanya sedikit wawasan terkait virus ini, teman-teman sebagai ahli kelautan dapat mengkaitkan kesehatan lingkungan maupun keseimbangan lingkungan di laut terkait penyebaran virus maupun perannya. Nah, lebih lanjut lagi, diharapkan pula bahwa dari materi hari ini kita dapat memahami bahwa setiap elemen di alam itu memiliki peran sendiri-sendiri dan saling menyeimbangkan satu sama lain. Dan
seperti judul yang ada di depan di slide awal, bahwa virus adalah salah satu agent of change di dalam ekosistem laut, maka setiap dari kita adalah agent of change di dalam komunitas. Harapannya dengan mengetahui bagaimana biologi, ekologi, dan persebaran dari virus, mekanisme penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus, maka kita dapat memperbaiki kualitas kehidupan kita, terutama kualitas kesehatan lingkungan baik di laut maupun di dalam masyarakat. Demikian, tidak lupa walaupun pandemi sudah mulai dianggap sebagai endemi, tapi kebutuhan atas protokol kesehatan jangan ditinggalkan. Lebih lanjut lagi, kita tetap harus bersemangat, apapun kendala yang terjadi, kita harus bisa beradaptasi dengan baik sebagaimana virus yang dapat bermutasi dengan baik, maka kita pun harus lebih kuat dalam menghadapi perubahan tersebut. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan semoga kita bisa menjadi agent of change di dalam komunitas kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.